Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Teso menatap tajam kepada Kose. Setelah penyelidikan ini, kalau kutemukan kamulah dalangnya, tanya Teso. Takeda Kose tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa kembali ke sini kapanpun. Aku, Takeda Kose, sebagai ketua TFOA, akan dengan senang hati jadi lawanmu. Teso tertawa mendengarnya. Dia pun bersedia melakukan penyelidikan bersama Tochiro. Siang itu di taman, Teso menggerutu kesal karena seseorang yang ditunggu belum juga datang. Lalu muncullah Tochiro pakai sepeda. Yo Teso, sapa Tochiro. Tentu saja itu malah bikin Teso kesal karena Tochiro tidak tampak bersalah sudah datang terlambat. Lalu Teso segera mengajak Tochiro buat pergi ke tempat yang sudah disepakati. Mereka mengawasi sebuah sekolahan dari seberang jalan. Jangan mengintip begitu. Nanti kalau ada yang curiga, bisa-bisa dipanggil polisi ke sini, tegur Tochiro. Teso malah nanya ke Tochiro tentang Takeda Kose. Tochiro, pria seperti apa Takeda Kose itu? Dia orang yang hebat, padahal dia cuma setahun lebih tua dariku, kata Tochiro. Memang berapa umurmu? Tanya Teso. Aku baru saja lulus SMP kemarin, kata Tochiro. Teso bilang kalau begitu mereka seumuran. Teso, Takeda Kose adalah orang yang layak kita beri respek dan kepercayaan. Bahkan kalau pelaku insiden ini berasal dari armamen, dia pasti akan memberikan sanksi selayaknya. Mungkin kamu gak bakal ngerti sih, kata Tochiro panjang lebar, tapi dia kesal karena tidak didengarkan. Lihat mereka datang, kata Teso. Sambil menunjuk satu bocah yang waktu itu dia tangkap. Teso sudah mau mendatangi bocah itu, tapi ditahan sama Tochiro. Terlihat bocah tadi didatangi sama dua orang lainnya. Lalu pindah di tempat lain, si bocah SMP dihajar sampai terkapar di jalan. Apa maksudmu? Kamu tidak mau melakukannya lagi, ha? Teriak dua orang itu. Bocah SMP itu ngomong, sudah membicarakan bertiga dan memutuskan buat berhenti. Kami juga tidak kasih tahu siapapun tentang kalian kok, jawab bocah itu yang disambut dengan tendangan ke muka. Lalu terdengar dering handphone. Setelah berbicara sebentar, salah satunya ngomong kalau teman mereka sudah mengamankan dua bocah lainnya. Itu artinya kita tidak lagi butuh bocah ini juga, katanya sambil menangkap si bocah SMP yang terlihat ketakutan. Dia lalu mengeluarkan tongkat yang hendak dipakai buat menghajar, tapi tahu-tahu Teso muncul dan menahan tongkat tersebut. Jangan memukul bocah yang tidak melawan, kata Teso. Dan tidak butuh waktu lama buat bikin keduanya terkapar. Tochiro mengenali dua orang itu dari STM Nanamori, bagian dari aliansi Kurotake. Sedangkan Teso menghadap ke arah si bocah SMP. Aku akan nanya sekali lagi. Sebaiknya kamu jujur kali ini, kata Teso. Siapa keparat di balik semua ini? Sementara itu di sebuah gedung kosong, dua bocah SMP lainnya sudah dihajar habis-habisan. Dan kembali ke tempat Teso. Bocah yang dia tolong bilang kalau yang memaksa mereka bernama Achira dari Nanamori. Jadi tinggal pergi ke Nanamori dan menyelesaikan semua ini ya, gumam Teso. Kalau kamu ke sana sendirian, kamu akan berurusan sama semua orang tahu, kata Tochiro. Lalu kenapa? Tanya Teso. Tochiro ngomong kalau Teso ini punya otak sebesar otak ayam. Persis yang dibilang sama Kose kemarin. Kalau kamu tahu-tahu datang, terus bikin keributan sama orang yang mungkin saja tidak ada hubungannya sama Achira, maka kamu malah jadi pihak yang harus disalahkan. Lagi pula kalau sembarangan bertindak, seluruh Kurotake akan jadi lawanmu, kata Tochiro menjelaskan situasinya. Teso bertanya, apa itu aliansi Kurotake? Apa kamu tidak tahu? Tanya Tochiro. Aku baru pindah ke kota ini, sahut Teso. Jadi itulah alasan kamu terlalu sembrono. Begini, kalau kamu mau pergi bikin keributan terserah. Tapi setidaknya kamu dengar ini dulu. Setelah aku cerita, aku akan ngasih tahu lokasi Nanamori, kata Tochiro. Baiklah, sahut Teso. Lalu Tochiro cerita kalau ada 4 kekuatan besar yang bersaing pengaruh di kota Toarushi ini. Pertama, tim di mana aku bergabung, ada The Front of Armament.
Memang kami punya jumlah terkecil, tapi jelas kami yang paling keren, kata Tojiro. Lalu kedua, ada yang paling merepotkan dan mungkin satu-satunya lawan yang punya sejarah panjang dengan TFOA, yaitu SMA Susuran atau dikenal dengan sebutan sekolahan para gagak. Itu sekolahan yang berisi banyak jagoan yang dikatakan akan mudah jadi bos di sekolahan lain, dan di antara mereka ada beberapa yang sangat mengerikan seperti Hanazawa Saburo, Akash Seton, Iwashiro Gunji, dan Kato Hideyoshi, jelas Tojiro. Dia bilang lebih baik Teso tidak berurusan sama Susuran kecuali sangat-sangat terpaksa. Lalu ada rival Susuran, yaitu pasukan kepala gundul Akademi Hosen, dipimpin oleh Kanayama Cho alias Kincho. Mereka kelompok berbahaya yang sangat terorganisir. Selain leader, semuanya gundul seperti kepalamu ini, kata Tojiro menertawakan Teso. Dan terakhir ada aliansi Kurotaki, di mana Nanamori jadi bagian di dalamnya. Di antara semuanya, aliansi Kurotaki adalah yang terbesar, terdiri dari beberapa sekolahan yang terpusat di Kurosaki dan Takiya. Sudah, sekarang kasih tahu di mana Nanamori berada, kata Teso. Apa kamu ngerti yang kukatakan tadi, kata Tojiro. Ya, berarti ada banyak orang kuat di sana kan, kata Teso. Aku tidak peduli siapa dia atau dari mana asalnya. Aku tidak suka perbuatan si Hachira ini, jadi aku akan menemukannya, saut Teso. Mendengar itu, Tojiro terdiam sesaat, lalu bilang akan ikut Teso. Aku disuruh Kose-san menyelidikinya sampai tuntas. Teso mengatai Tojiro jadi menyebalkan. Kalau begitu, aku tidak akan menolongmu saat ada masalah, kata Tojiro. Siapa juga yang butuh bantuan, jawab Teso. Lalu terdengar bocah SMP tadi minta agar diajak juga. Tojiro berjongkok di depan bocah itu. Kenapa harus membawamu juga? Tanyanya. Temanku yang dua lagi ditangkap sama Hachira-san, jawabnya. Tojiro mau menyerahkan bocah itu, tapi mulutnya keburu ditutup tangan Teso dan didorong ke belakang. Apa-apaan Teso? Seru Tojiro kaget. Gantian Kawachi Teso yang berjongkok. Woi, apa dua orang yang dimaksud yang waktu itu bikin masalah denganku juga? Tanya Teso. Jadi benarkah sama bocah itu? Apa mereka temanmu? Apa kamu mau menolong mereka? Lihat ke sini, jangan menoleh, seru Teso, bikin bocah itu tersentak. Apa kamu ingin menolong teman-temanmu? Kata Teso. Iya, aku ingin menolong teman-temanku, seru bocah itu. Akhirnya menemukan sedikit keberanian. Teso berdiri dan tersenyum. Baiklah kalau begitu, aku, Kawachi Teso, akan membawa kembali mereka. Tojiro menghela nafas melihat kelakuan Teso. Lalu dia bilang masalahnya adalah mencari lokasi Hachira. Sedangkan Teso mendekati dua orang yang tadi dihajar. Dia menarik sebuah HP dan menoleh ke Tojiro. Kita bisa pakai HP ini buat mencari tahu, kata Teso sambil nyengir. Kadang-kadang kamu bisa pintar juga ya, saut Tojiro. Tapi gimana cara pakainya ya, ujar Teso. Nah, ternyata masih tolol juga, saut Tojiro. Dan baru dia pegang, HP itu tahu-tahu berdering. Si Hachira yang nelpon, kata Tojiro. Teso minta diberikan HP itu padanya. Halo, apa ini Hachira? Tanya Teso, begitu dengan orang yang di seberang panggilan. Namaku Kawachi Teso, dan aku tidak suka orang licik sepertimu yang sembunyi setelah melakukan hal buruk. Instingku bilang, kamu cuma pengecut yang minta buat dihajar, seru Teso emosional. Tapi terdengar Hachira malah tertawa. Aku akan menghabisimu, jadi katakan di mana lokasimu, seru Teso. Terdengar Hachira meremehkan ancaman Teso dan memberikan sebuah alamat. Akan kutunggu, kata Hachira penuh percaya diri. Teso pun segera mengajak yang lainnya pergi mencari orang itu. Entah kenapa bocah SMP itu dan Tojiro memandang kagum untuk sesaat pada nyali dan keberanian Kawachi Teso. Ketiganya sampai di depan gedung terbengkalai. Mereka membuka pintu gudang dan melihat ke sekeliling. Ada satu orang duduk di lantai, muka berdarah dan sebuah HP disejalkan ke mulutnya. Tojiro memandang ngeri ke arah bocah itu. Dia dan Teso buru-buru mendekat. Teso melepas HP dari mulut, sedangkan Tojiro menyadari tangan bocah itu sampai dipatahkan. Dia juga menemukan secari kertas bertuliskan akan menunggu mereka di belakang. Teso berdiri dengan marah. Dia menyuruh bocah SMP tadi membawa temannya ke rumah sakit. Tojiro tahu apa niat Teso. Dia coba mengingatkan adanya jebakan, tapi raut muka Teso sudah sangat serius.
Kawachi Teso berteriak keras memanggil nama Hachira dan menyuruh orang itu keluar. Tojiro mendetekannya sampai berdenging telinganya. Tojiro juga menyadari sesuatu. "Teso, di belakangmu!" Tapi terlambat. Satu bukum keras mengajar muka Teso, bahkan melempar badannya sampai terkapar di lantai. Ternyata benar. Kalau sebelumnya merem, kita jadi bisa melihat lebih jelas. Hachira memang selalu benar, kata orang berbadan besar itu, yang sekarang melirik ke arah Tojiro. Untungnya, bocah armamen tersebut sempat menghindar. Tapi Tojiro sadar betapa berbahayanya pukulan barusan kalau sampai kena. "Minggir Tojiro!" terdengar suara Teso dari arah belakang. Tojiro menoleh ke arah Teso yang sudah bangkit berdiri lagi. "Lawanmu itu aku, bocah besar," seru Teso. Orang itu pun segera maju menyerang, tapi kali ini Kawachi Teso jelas bisa menghindar. "Aku tidak akan terkena 2 kali," serunya, sambil memukul perut lawan. Tapi dia segera kaget, karena tampak tidak ada efek apa-apa. Dan kembali muka Teso yang kena hajar. Teso membalas 2 kali, tapi kembali tidak ada efeknya. Dan kembali juga mukanya yang malah kena. Tapi Kawachi Teso tidak menyerah. Dia maju mencengkram baju lawan, yang malah menarik lengan Teso dan melakukan bantingan judo. Terdengar suara keras pas punggung Teso beradu dengan lantai. Badan Kawachi Teso tampak diam tak bergerak. Sementara itu di tempat lain, ada Yanagi yang bertemu sama Shoko. "Sorry nyuruh datang ke sini," kata Yanagi. "Kawachi Teso yang terkenal itu? Aku sudah bertemu dengannya kemarin." Shoko kaget mendengarnya. Dia datang langsung ke markas, tambah Yanagi, bikin Shoko tambah kaget mengetahui betapa sembrononya Kawachi Teso. Tapi Yanagi bilang kalau Teso adalah orang yang mengagumkan. Yang mengejutkan Shoko, Yanagi bilang kalau Takeda Kose menaruh perhatian pada Teso. Kemarin setelah orang itu pergi, Yanagi bilang ke Kose kalau dia tidak menyangka ada orang sembrono yang langsung datang ke markas mereka buat bikin keributan seorang diri lagi. Ya, jarang ketemu orang bodoh ceroboh sepertinya. Tapi aku merasa dia orang yang punya prinsip. Kalau ada hal yang tidak dia sukai, meskipun itu perbuatan orang lain, dia akan berusaha menyelesaikannya. Tekad kuat begitu. Aku sangat paham, kata Kose. Bukankah itu gila? Ikut campur urusan yang tidak ada hubungannya langsung dengan kita, tanya Yanagi. Sudah jelas kalau bocah itu gila, saut Kose. Meski begitu, Takeda Kose juga ngomong kalau tindakan gila itu akan memunculkan konsekuensi yang besar juga. Tapi dia yakin kalau Kawachi Teso sudah siap. Yanagi heran, Kose sampai tertarik pada seseorang. Aku pikir tindakan sembrono bodoh itu mungkin saja akan menggerakkan sesuatu, kata Kose. Dan kembali ke gudang, di mana Teso terbaring di lantai. Tojiro khawatir melihat barusan Teso dibanting dengan keras. Dia pun bersiap kalau gilirannya diserang sama si bocah besar. Tapi terdengar suara Teso mengerang. "Punggungku sakit sialan," seru Teso. Gorila, kenapa kamu berhenti menyerang?" tanya Teso. "Aku cuma menahan diri saja. Tapi berikutnya aku tidak akan segan-segan." "Kamu meremehkanku, gendut," teriak Teso kesal. "Aku bukan gendut, namaku Tabuchi." Teso malah menyalakan sebatang rokok. "Jadi Buchi, tadi kamu bilang akan tidak menghalangi rencana Hachira. Jadi beritahu aku, apa maunya Hachira?" tanya Teso. Tabuchi menolak dan balik tanya kenapa dia harus memberitahu Teso. "Karena aku bertanya baik-baik," seru Teso seolah itu membenarkan tindakannya. Tojiro berpikir kalau otak Teso ini memang bodoh. Tapi siapa sangka Tabuchi langsung menjawab kalau armamen itu orang-orang jahat dan pernah menyerang pihak Hachira duluan. "Oh, jadi itu alasan kalian mau memfitnah armamen," kata Teso. "Jangan bicara omong kosong. Armamen tidak akan melakukan tindakan tanpa ada alasan," kata Tojiro. 2 tahun lalu mereka merampok uang kami dan juga mengajar kami tanpa ampun, saut Tabuchi. Tojiro menghitung kalau itu kemungkinan ada di masa armamen generasi ketiga. "Aku tidak tahu tentang itu. Tapi armamen sekarang yang kulihat tidak seperti orang yang akan melakukan hal memalukan seperti begitu," saut Teso. Tabuchi berteriak kalau dia tidak bohong. "Armamen orang jahat," serunya. "Kalau gitu di mana Hachira? Kenapa dia sembunyi? Apa kamu cuma orang suruhan?" tanya Teso. "Hachira dan aku adalah teman. Aku melakukan ini karena dimintain tolong," balas Tabuchi.
Melihat lawannya tidak bisa diberi pengertian, Teso merasa satu-satunya jalan adalah dengan tinju. Baiklah, majulah sini Buci, aku akan menghajarmu, tantang Teso. Mendengar itu, Tojiro berseru panik karena tadi melihat kaki Teso gemetaran. Tapi dia kaget melihat dua kaki Teso tersebut sudah fit kembali. Tojiro sadar obrolan barusan dipakai buat Teso memulihkan kakinya. Seperti petinju yang bisa pulih hanya dalam break 30 detik saja. Tojiro jadi paham, otak Teso memang lemot dan bodoh. Tapi kalau dipakai buat duel, bisa jadi pintar. Lalu Teso kembali mencengkram baju Tabuchi. Dan seperti yang Tojiro khawatirkan, Buci kembali membanting Teso. Tapi kali ini Teso bisa mendarat dengan dua kakinya. Dia bangkit dengan senyum lebar. Tapi tinju Tabuchi sudah mengajar muka Teso lagi. Meski begitu langsung dibalas ke arah perut. Anehnya kali ini Tabuchi mengerang kesakitan. Lalu keduanya beradu pukulan dengan lebih seru daripada sebelumnya. Baik Teso maupun Buci sama-sama merasakan damage dari serangan lawan. Meski Buci terlihat lebih besar, tapi Teso tidak terlihat akan tumbang oleh pukulannya. Satu benturan kepala dari Teso bikin Buci sedikit oleng. Dan tak terduga Teso mencengkram satu kaki Tabuchi dan mampu membantingnya ke lantai. Tabuchi mengerang kesakitan dan masih sempat melihat Teso bersiap mengajarnya. Dia segera memakai dua tangan buat menutupi muka. Tapi Teso berhenti, tidak melanjutkan serangannya. Pas membuka mata, Tabuchi malah melihat tangan Teso terulur ingin membantunya. Berdiri Buci, aku bukan orang armamen, jadi tidak ada alasan buat kita bertarung. Kalau dia orang armamen sih, kata Teso menunjuk Tojiro. Setelah bicara denganmu, kupikir kamu juga bukan orang jahat, jadi aku tidak mau melawanmu lagi, tambah Teso. Tapi Hachira menyuruhku mengajar siapa saja yang datang ke sini, jawab Buci. Teso diam, lalu menoleh ke sebuah pintu besar. Hachira, aku tahu kamu sembunyi dekat sini. Keluar kamu brengsek, teriak Teso. Tojiro merasa itu sia-sia, tapi tahu-tahu lampu menyala dan bermunculan segerombolan orang. Terdengar suara memuji Teso yang tahu kalau ada orang yang sedang sembunyi. Ya, orang yang tidak berani maju sendiri pasti sembunyi cuma buat mengklaim hasil kerja orang lain. Itulah pecundang. Jadi siapa di antara kalian yang bernama Hachira? Teriak Teso. Lalu gerombolan itu membuka barisan. Dan di bagian belakang terlihat satu orang bernama Hachira. Belum banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago